Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ramadhani Anas, mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2019 yang mengambil mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan dari kelas B. Jadi, di sini saya akan membuat video presentasi untuk melengkapi nilai UTS saya. Di sini saya akan menjelaskan sebanyak 6 pertanyaan sesuai dengan soal UTS. Jadi kita akan mulai ke pertanyaan pertama yang adalah, dalam kondisi seperti saat ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Jadi menurut saya tujuan yang mengikat itu adalah, pertama, menjamin kemauan dan kekuatan untuk mempertahankan masyarakat nasional melawan tantangan dari luar sehingga timbulnya semangat rela berkorban. Dan yang kedua adalah menghilangkan sikap ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara Indonesia ke kelompok atau individu. Pertanyaan kedua adalah nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Nah, di sini nilai-nilai nasionalisme yang perlu ditanamkan antara lain yang pertama adalah cinta dengan tanah air, rela berkorban, di mana bangsa daripada budaya yang beragam, menghargai jasa para pahlawan, serta mengutamakan kepentingan umum. Ini menurut Aman pada tahun 2019. Serta penanaman nilai-nilai nasionalisme itu diharapkan menjadi bekal bagi masyarakat untuk tetap semangat dalam mencapai persatuan dan menjaga kesatuan bangsa kita. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana formula nasionalisme yang relevan untuk konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Jadi di sini kan seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ancaman dari nasionalisme adalah munculnya gerakan transnasional yang bersifat ideologis, religius, fungsional, dan politis. Nah, untuk kewarganegaraan global di sini dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan ini merujuk pada identitas antara seseorang dari kota atau negara atau bangsa dan haknya untuk bekerja, menetap, dan berpartisipasi secara politik di wilayah tertentu. Nah, jika seseorang memiliki kewarganegaraan ganda, maka otomatis dia itu ada di warga negara Indonesia dan warga negara luar. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa nasionalisme ini merupakan sebuah paham yang muncul tatkala kita harus memilih pada diri kita sendiri akan suatu kebangsaan. Jadi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme seharusnya tidak ada yang dinamakan kewarganegaraan global, akan tetapi satu kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia. Nah, warga negara dari suatu bangsa kan tentunya memiliki identitas politik, di mana identitas tersebut ditanamkan semenjak kita lahir. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat, di mana bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Yang saya jawab adalah, nasionalisme Indonesia itu ialah nasionalisme yang integralistik. Jadi dalam arti yang tidak ada membeda-bedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan ataupun yang lainnya, melainkan atas segala keanekaragaman itu tetap diakui. Jadi untuk memahami perubahan evolusi dari makna nasionalisme itu sendiri adalah memang kita perlu memahami, akan tetapi kita harus tetap mengingat satu hal, bahwa nasionalisme itu memiliki makna nasionalisme yang integralistik, di mana tidak membeda-bedakan masyarakat atau warga negaranya atas dasar golongan tertentu. Pertanyaan kelima ialah, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme itu sendiri? Nah, jadi menurut saya sendiri, memiliki memiliki kewarganegaraan ganda itu menurut saya tidak bisa atau tidak dibenarkan. Nah, karena tentunya dengan mengadopsi kewarganegaraan ganda, kita akan mengurangi kebermaknaan nasionalisme itu sendiri. Selain itu, Indonesia juga memiliki undang-undang yang melarang warga Indonesia memiliki dua kewarganegaraan, di mana konsep kewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Namun, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, diperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda, namun sifatnya terbatas. Baiklah, saya akan masuk ke pertanyaan terakhir, di mana apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa
dan bernegara. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut, di mana elemen yang mengikat bangsa Indonesia kan itu ada 4, yang dimana Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apabila masyarakat Indonesia mampu menjalankan keempat elemen itu dengan baik, maka semakin mudah untuk mempertahankan nasionalisme negara Indonesia. Demikian hasil presentasi dari saya sendiri, Desti Ramadhani Anas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga informasi yang saya sampaikan dalam presentasi ini dapat berguna dan dapat diterima oleh Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.